Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mungkin Channel. Bagaimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan rezeki dan tetap semangat. Utang piutang. Sahabat YouTube Mungkin Channel, perlu kita pahami bahwa utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang Rp100.000 di kemudian hari harus melunasinya Rp100.000. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. B. Rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3, yaitu 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan, misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu, beberapa hari lagi atau bisa disebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Untuk menghindari keributan di belakang hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberinya kelonggaran. Artinya, dan jika atau orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 280. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kamu, ialah yang sebaik-baiknya ketika membayar utang. Sepakat ahli hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa macam riba. Hadis riwayat Baihaqi. Sewa-menyewa. Sahabat Mungkin Channel, perlu diketahui sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 233. Selanjutnya dalam Quran Surat At-Tolak Surat ke-65 ayat 6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. B. Syarat dan rukun sewa-menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan, atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang akan menyewa sebuah rumah. Si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan, apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa. Sebab risiko kerusakan rumah antara dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, bulanan, mingguan ataukah borongan. 4. Tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain, kalau ada. Sirkah. Sahabat Mungkin Channel, secara bahasa kata sirkah atau perseroan, berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, sirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat sirkah. Adapun rukun sirkah secara garis besar ada 3, yaitu seperti berikut. 1. Dua belah pihak yang berakad atau akidani. 2. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah, melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. 3. Objek akad yang disebut juga makut, alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam sirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat syah, akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. B. Macam-macam sirkah. Sirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sirkah inan, sirkah abdan, sirkah wujuh, dan sirkah mufawadah. 1. Sirkah inan. Sirkah inan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal, dan modal atau mal. Sirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Contoh syirikah inan. A dan B, sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam sirkah tersebut.
Dalam sirkah jenis ini, modalnya disyaratkan harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarik atau mitra usaha, berdasarkan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. 2. Sirkah Abdan. Sirkah Abdan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran, seperti penulis naskah, ataupun kerja fisik, seperti tukang batu. Contohnya, A dan B sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan, A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam sirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja sirkah Abdan terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya berburu anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik atau mitra usaha. 3. Sirkah Wujuh. Sirkah wujuh adalah kerja sama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian atau wujuh seseorang di tengah masyarakat. Sirkah wujuh adalah sirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal, dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Contohnya, A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Sirkah wujuh ini hakikat termasuk dalam sirkah Abdan. 4. Sirkah Mufawadah. Sirkah Mufawadah adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah di atas. Sirkah Mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. Sebab setiap jenis sirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis sirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa sirkah, inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa sirkah wujuh. Contohnya, A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C. Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah sirkah Abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud mudorobah. Di sini, A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud sirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud sirkah wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk sirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis sirkah dan disebut sirkah mufawadah. 5. Mudorobah. Mudorobah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,
di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha disebut mudarib. Keuntungan usaha secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, namun apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan, pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan, kontrak bagi hasilnya adalah 60/40, di mana pengelola mendapatkan 60% dari keuntungan, pemilik modal mendapat 40% dari keuntungan. Mudorobah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutlakoh dan mudorobah mukoyadoh. Mudorobah mutlakoh merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudorobah mukoyadoh adalah kebalikan dari mudorobah mutlakoh, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. 6. Musakoh, muzaroah, dan muhabaroh. A. Musakoh. Musakoh adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Konsep musakoh merupakan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak atau simbiosis mutualisme. Tidak jarang para pemilik lahan tidak memiliki waktu luang untuk merawat perkebunannya, sementara di pihak lain ada petani yang memiliki banyak waktu luang namun tidak memiliki lahan yang bisa digarap. Dengan adanya sistem kerjasama musakoh, setiap pihak akan sama-sama mendapatkan manfaat. B. Muzaroah dan muhabaroh. Muzaroah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara muhabaroh ialah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzaroah memang sering kali diidentikan dengan muhabaroh. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Apabila muzaroah, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan muhabaroh benihnya berasal dari pemilik lahan. Muzaroah dan muhabaroh merupakan bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian persentase tertentu dari hasil panen. Di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan, kedua model penggarapan tanah itu sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat petani. Landasan syariahnya terdapat dalam hadis dan ijma ulama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa setelah menonton, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya.